Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Hari ini saya dapat menemani pemirsa lagi dalam acara kesayangan kita, Jejak Kebesaranmu. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Awwalu ma yuhasabu indallah as-shalah." Yang pertama kali amal yang dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala adalah perkara sholat kita. Karenanya, setelah Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam hijrah dari kota Makkah menuju Madinah, yang pertama kali dibangun oleh Rasul bukan istana, bukan rumah tinggal, tapi yang pertama kali dibangun oleh Nabi adalah masjid. Dan tepat di belakang saya, ini adalah Masjid Quba. Mau tahu sejarahnya seperti apa? Dan keutamaannya apa saja? Jangan kemana-mana. Follow me, ikuti saya. Come on. Pemirsa, cuaca di kota Madinah ini semakin panas rasanya. Kalau tidak kuat menahan nafsu, wah pasti udah batal dari tadi nih pemirsa puasa saya. Tapi kunci dari semua itu adalah sabar. Sabar menahan godaan, sabar menahan semua hawa nafsu. Apalagi keinginan untuk makan dan minum. Dulu saat Nabi Muhammad SAW hijrah dari Mekah ke Madinah, ada satu masjid pemirsa yang beliau bangun di Madinah, yaitu Masjid Quba. Dan yang menarik, barang siapa yang mendirikan sholat 2 rakaat di Masjid Quba ini, Nabi mengatakan pahalanya sama dengan kita mengerjakan umroh. Subhanallah. Nah pemirsa, ternyata kita sudah menemukan manfaat, fadilah, keutamaan dari Masjid Quba yang hari ini kita datangi. Di sini tertulis fadilah sholat di Masjid Quba. Mantat harofi baitihi summa ata masjidan Quba fasalla fihi sholatan kanalahu ka'ajri umrah. Siapa orang yang bersuci dari rumahnya, lalu kemudian datang ke Masjid Quba ini, kemudian dia mendirikan sholat di dalamnya, maka Allah memberikan pahala kepadanya sama seperti dengan pahala umroh. Wow, subhanallah. Sholat 2 rakaat saja di dalamnya, kita mendapatkan pahala seperti orang melakukan ibadah umroh. Jangan kemana-mana, saya mau sholat dulu di dalam. Oke. Meskipun sangat sederhana, Masjid Quba ini boleh dianggap sebagai contoh bentuk dari masjid-masjid yang lain yang ada di Madinah. Masjid ini memiliki 19 pintu. Dari 19 pintu itu terdapat 3 pintu utama pemirsa. 3 pintu utama berdaun pintu yang amat sangat besar, dan inilah pintu yang menjadi tempat masuk para jamaah ke dalam Masjid Quba. 2 pintu diperuntukkan untuk masuk para jamaah laki-laki, sedangkan 1 pintu lainnya sebagai pintu masuk untuk jamaah yang wanita. Ya. Kawan-kawan, coba kita lihat. Dalam hadis ini diceritakan bahwa Rasul Shallallahu alaihi wasallam pada saat beliau berangkat hijrah dari Makkah menuju Madinah, beliau membangun masjid ini pertama kali. Dan inilah yang dinamakan dengan Masjid Quba. Dan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam beliau senantiasa hadir ke masjid ini melaksanakan sholat setiap hari Sabtu. Oke, teman. Di seberang ruang utama masjid terdapat ruangan yang dijadikan tempat belajar mengajar. Tapi tunggu dulu pemirsa. Ternyata di Masjid Quba ini ada nama salah satu presiden kita. Mau tahu siapa? Jangan kemana-mana, tetap di Jejak Kebesaran.
Masjid Kuba ini memiliki nilai sejarah yang begitu tinggi karena memang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri yang mendesain masjid ini. Bahkan beliau pun ikut bekerja dan tidak segan-segan mengangkat batu di atas pundaknya. Sehingga beliau amat sangat tampak letih dan wajahnya pun terasa amat sangat lelah. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam menunjukkan suri tauladan yang begitu mulia. Beliau tidak hanya pandai menyuruh, tapi beliau juga orang yang pertama ikut meletakkan batu di Masjid Kuba ini. Lalu kemudian Abu Bakar disusul oleh Umar bin Khattab, Utsman bin Affan. Luar biasa. Tanpa kita sadari, ternyata itu menjadi urutan khalifah yang pernah ada di muka bumi. Bangunan fisiknya mengalami banyak perkembangan. Salah satunya keempat menara setinggi 47 meter yang mengelilingi masjid berwarna putih bersih ini. Masjid ini dibangun berdasarkan ketakwaan kepada Allah. Maka sejatinya umat Islam pun bisa beribadah di dalamnya dengan penuh takwa kepadanya. Di bulan Ramadan, panas, terik, capek, lelah, tetap harus semangat. Jangan buka sebelum waktu maghrib tiba. Kita sudah melihat jejak kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masjid ini indah, megah, memiliki fadilah keutamaan yang luar biasa. Ada sesuatu yang hari ini saya mau informasikan sama pemirsa semuanya. Mau tahu apa? Tepat di samping Masjid Kuba, ini masjid ada tamannya. Kalau masih isinya pohon kurma, itu biasa. Tapi di belakang saya, ini pohon akasia. Kok bisa ada pohon akasia di sini? Ternyata selidik punya selidik, yang pertama kali menanam pohon akasia di sini adalah Presiden pertama Indonesia, Bapak Insinyur Soekarno. Dan masyarakat sekitar Masjid Kuba menyebutnya bukan pohon akasia, tapi pohon Soekarno. Itu diantara penghargaan yang diberikan oleh pemerintah Saudi kepada masyarakat Indonesia dengan memberikan taman tersendiri untuk pohon akasia.